Voyager 1 telah melintasi perjalanan ruang antar bintang selama lebih dari 45 tahun. Berarti mukanya udah kayak om-om ya? Hehe, canda. Om-om. Probe ini mulai mengirim sinyal aneh ke planet kita, tapi nggak ada tanda-tanda yang nunjukin kalau kondisinya telah rusak. Saintis dari NASA terus berusaha mati-matian untuk nyari tahu alasannya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, sebelumnya aku mau ngebahas dulu soal Voyager 1 dan perjalanan panjangnya. Voyager 1 adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat. Para saintis dari NASA mengirimnya ke luar angkasa pada 5 September 1977. Voyager punya misi untuk menjelajahi Jupiter dan Saturnus sebagai planet luar di tata surya kita. Awalnya, para saintis mengasumsikan misi ini akan memakan waktu selama 5 tahun. Haha, 5 tahun? Ternyata, probe ini bisa melampaui ekspektasi mereka. Nggak cuma menyelesaikan misinya, Voyager juga bisa berfungsi lebih lama dari estimasi awal. Voyager 1 telah menjelajah di luar angkasa selama lebih dari 45 tahun. Peran Voyager 1 di dunia sains sangatlah besar. Probe ini berhasil mengirim banyak foto Jupiter dan Saturnus ke pengamat di bumi. Kita juga bisa melihatnya sendiri di situs web NASA. Berkat Voyager 1, para saintis bisa nemu beberapa satelit baru Jupiter dan sistem cincinnya yang belum diketahui. Kita juga bisa tahu, bintik merah Jupiter yang terkenal itu ternyata adalah badai raksasa kuat. Setelah meninggalkan orbit Neptunus, Voyager juga mengirimkan banyak data penting mengenai plasma antar bintang. Jadi, Voyager 1 telah memperlihatkan peran pentingnya kepada para saintis. Probe ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sabuk Kuiper dan heliosfer. Sabuk Kuiper adalah cincin objek es yang membentang di sepanjang Neptunus hingga sekitar 50 satuan astronomi dari matahari. Sabuk ini agak mirip dengan sabuk asteroid, tapi 20 kali lebih lebar dan 100 kali lebih berat. Sedangkan heliosfer adalah area di sekitar matahari yang tekanan angin suryanya seimbang dengan tekanan gas antar bintang. Kamu mulai bingung ya? Hehe, kedengarannya memang agak rumit, tapi data ini sangat membantu kita dalam memahami alam semesta secara keseluruhan. Jadi, inilah tugas terakhir Voyager, memberitahu kita lebih lanjut tentang ruang antar bintang. Probe ini telah mengirim lebih dari 60 frame mosaik tata surya dari jarak lebih dari 6,5 miliar kilometer dari bumi. Para saintis menggunakan frame ini untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran besar yang diberi nama pale blue dot atau titik biru pucat. Kira-kira ini titik apa ya? Oh, ternyata bumi kita. Jadi, begitulah rupa bumi kita dari sudut pandang Voyager. Foto ini mampu nunjukin kalau kita sangat kecil dan planet kita sangat rapuh. Voyager 1 juga punya misi lain yang lebih penting, yaitu memberitahu peradaban lain tentang manusia di bumi. Kamu pernah dengar soal piringan emas Voyager yang terkenal itu kan? Piringan emas ini berisi banyak file audio dan video yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berisi kata halo dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kuno dan bahasa yang sudah punah. Hampir 80% dari rekaman ini berisi banyak jenis karya musik. Misalnya, musik klasik karya Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, musik rakyat dari berbagai negara dan era, hingga blues seperti lagu-lagu terkenal karya Louis Armstrong dan Chuck Berry. 20% sisanya berupa rekaman suara manusia, alam, hewan, dan 116 foto yang dikodekan menjadi sinyal audio. Ada juga rekaman pidato Kurt Waldheim, mantan sekretaris PBB, dan Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat yang berisi pesan persahabatan. Selain rekaman, para ilmuwan juga nyiapin jarum pemutarnya, lengkap dengan gambar sederhana yang nunjukin cara pakainya. Mereka juga ngasih tahu cara mengubah pesan suara menjadi gambar. Di dalam piringan ini juga ada koordinat bumi yang terbuat dari peta pulsar. Koordinatnya nunjukin posisi matahari di galaksi Bima Sakti. Rekaman ini dibungkus dalam kotak aluminium berlapis emas untuk melindunginya dari radiasi dan debu kosmik. Sambil membawa piringan ini, Voyager 1 memulai perjalanan panjangnya.
Jarak tempuhnya sudah lumayan jauh dan posisinya saat ini sudah sejauh 154 satuan astronomi dari kita atau sekitar 23 miliar kilometer. Karena inilah Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang letaknya paling jauh. Gelar ini awalnya disematkan pada misi Pioneer 10, tapi Voyager 1 berhasil menggesernya pada tahun 1998. NASA bisa dibilang untung besar karena Voyager 1 jauh melampaui batas masa pakainya. Bahkan saking kerennya, Voyager 1 telah menyalip saudara kembarnya, Voyager 2, yang diluncurkan ke luar angkasa 2 minggu sebelumnya. Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 17 km per detik atau 56.000 km per jam. Mobil sport modern tercepat di dunia aja cuma bisa melaju dengan kecepatan 491 km per jam. Jadi, kecepatan Voyager 1 sulit dibayangin. Voyager 1 tengah melaju mendekati batas awan Oort atau lapisan hipotetis objek es yang mengelilingi tata surya. Para astronom belum mengonfirmasi keberadaannya, tapi mereka sangat yakin objek tersebut memang ada di situ. Bahkan beberapa saat lalu, fenomena lubang hitam pun cuma dianggap teori. Sayangnya, Voyager 1 nggak akan kembali ke tata surya kita. Probe ini mungkin akan terus berkomunikasi dengan bumi sampai tahun 2025 hingga akhirnya hilang kontak. Dalam waktu 300 tahun, Voyager 1 akan sampai di batas awan Oort. Dan setelah 30.000 tahun, ia akan meninggalkan tata surya. Dan pastinya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau perjalanannya lancar, 10.000 tahun kemudian, Voyager 1 akan terbang menuju bintang katai merah Gliese 445 di rasi bintang jerapah. Nantinya, probe ini mungkin akan terus terbang di sekitar Bima Sakti. Oke, sekarang kita bahas soal sinyal misteriusnya ya. Memangnya ada apa sih? Nah, jawabannya agak unik. Laboratorium Propulsi Jet NASA yang memantau dan mengendalikan duo Voyager melaporkan masalah ini pada bulan Mei 2022. Pesawat luar angkasa andalan kita ini tiba-tiba mengirimkan data aneh menuju bumi. Makanya para insinyur NASA mulai kebingungan. Pasti kamu mikirnya gini kan, palingan Voyager 1 udah mulai rusak tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu. Voyager 1 masih berfungsi seperti biasa, bahkan masih bisa menerima dan menjalankan perintah dari bumi, serta mengumpulkan dan mengirimkan data ilmiah. Tapi AACS atau Attitude and Articulation Control Subsystem nggak nunjukin proses yang sebenarnya terjadi pada Voyager. Sistem ini mendukung orientasi probe di luar angkasa dan membantunya terus berkomunikasi dengan bumi. Pada dasarnya, sinyal ini nunjukin kalau orientasi probe di luar angkasa sedang kacau. Tapi menurut klaim para saintis, bukan ini masalahnya. Mereka tahu sumber sinyal antena tetap ada di posisi yang sama, relatif terhadap bumi. Jadi, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Masalah tersebut belum mengacaukan sistem perlindungan kesalahan di Voyager 1. Probe ini juga belum memasuki mode aman. Lalu, apa yang terjadi di luar angkasa sana? Ketua peneliti Susan Dodd mengatakan masalah ini sebetulnya bisa diprediksi, apalagi Voyager 1 sudah beroperasi selama 45 tahun. Para pakar menjelaskan proses di dalam probe memang masih menjadi misteri. Mereka nggak tahu pasti sumber data. Semua planet di tata surya kita perlahan membentuk formasi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus mulai berjajar dalam satu garis lurus. Fenomena yang dikenal dengan istilah parade planet ini terjadi setiap 176 tahun sekali. Dan terakhir telah teramati hampir 40 tahun yang lalu. Di momen langka ini, kita bisa mengamati semua planet secara bersamaan. Pada tanggal 20 Agustus 1977, bagian luar Kennedy Space Center milik NASA sudah dipenuhi ribuan orang. Rupanya, mereka tengah menyaksikan peluncuran misi luar angkasa paling bergengsi dan terjauh. 5, 4, 3, 2, 1, luncurkan! Roket Titan lepas landas dari bumi lalu meninggalkan atmosfer. Setelah sampai di ruang angkasa, roket ini meluncurkan probe Voyager 2 yang memulai perjalanannya.
Probe ini terdiri dari satu bus setinggi 0,47 meter dan selebar hampir 1,8 meter. Lalu di atasnya ada antena bulat berdiameter 3,66 meter. Kebanyakan perlengkapan ilmiahnya terpasang pada tiang sepanjang 2,5 meter. Pada tanggal 5 September 1977, probe serupa Voyager 1 meninggalkan planet kita. Probe ini berhasil mengirimkan foto bumi dan bulan, kemudian segera mengambil alih Voyager 2 yang diluncurkan 2 minggu sebelumnya. Karena itulah probe yang kedua ini dinamai sebagai Voyager 1. Probe ini siap melakukan perjalanannya menembus ruang angkasa. Pada tanggal 5 Maret 1979, lokasinya sudah sejauh 4 kali jarak bumi ke matahari. Dan begitu mendekati Jupiter, Voyager 1 mulai menyiapkan perlengkapan ilmiahnya agar bisa menjelajahi planet tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan, termasuk sistem 2 kamera dengan lensa narrow angle dan wide angle untuk mengambil foto Jupiter dengan sudut gambar yang luas, sekaligus foto close-up satelit dan area khususnya. Wahana ini juga dilengkapi dengan radio science system untuk nyari tahu komposisi, berat, dan medan gravitasi planet yang disinggahi. Spektrometer inframerah dan ultraviolet membantu mengukur suhu dan radiasi yang nggak bisa kita deteksi dengan mata telanjang. Berbagai sensor juga dipakai untuk memeriksa sinar kosmik. Voyager 1 merupakan wahana pertama yang mendeteksi adanya gunung berapi di luar bumi. Gunung ini berada di satelit Jupiter Io dan gunung di situ terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, Voyager 1 ngarahin kameranya menuju bintik merah raksasa. Dengan temuan ini, para saintis bisa tahu kalau badai raksasa di Jupiter masih terus bergejolak sejak teramati pertama kali. Saat itu, petir di luar bumi juga baru teramati. Dan dalam pengamatan Voyager 1 dengan spektrum tak kasat mata, peranan Io sangat mirip dengan generator listrik bagi Jupiter. Ion partikel bermuatan terus-terusan berterbangan menuju si raksasa gas. Dan arus listriknya bisa sampai 5 juta ampere. Voyager 1 segera melanjutkan perjalanannya. 5 bulan kemudian, Voyager 2 juga mendekati Jupiter. Raksasa gas ini punya cincin di sekelilingnya. Tapi nggak seperti cincin Saturnus, kebanyakan cincin Jupiter terdiri dari debu. Tabrakan satelit berbatu di Jupiter telah menghasilkan serpihan kecil dan lambat laun, serpihan ini berubah menjadi debu halus. Voyager 2 mulai mendekati Europa. Seluruh permukaan satelit ini tertutup oleh kerak es. Mungkin di bawahnya ada lautan berwujud cair yang dihuni makhluk hidup. Voyager 2 merupakan probe pertama yang berhasil mendeteksi retakan di kerak es Europa. Saat terbang di dekat Io, Voyager 2 juga mengamati 6 gunung berapi di permukaannya sedang meletus. Berarti periode aktivitas gunung berapi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Setelah mengitari Jupiter beberapa kali, duo Voyager mulai menjauh menuju luar angkasa. Manuver gravitasi bisa meningkatkan kecepatan dan menghemat bahan bakar kedua probe selama perjalanan. Pada tanggal 9 November 1980, Voyager 1 sudah menempuh perjalanan sejauh 8 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Saturnus. Wahana ini kemudian mendeteksi 3 satelit Saturnus, yaitu Atlas, Prometheus, dan Pandora. Temuan ini telah membuktikan kalau ketiganya telah membuat cincin Saturnus saling sejajar. Dan gak seperti cincin Jupiter, cincin Saturnus mengandung es. Voyager 1 mulai mengamati satelit terbesar Saturnus alias Titan. Ukurannya 50% lebih besar dari bulan dan di dalamnya terdapat atmosfer. Inilah satu-satunya tempat selain bumi yang memiliki kandungan air dalam wujud cair. Makanya, ilmuwan juga nggak ngebantah kalau di dalamnya bisa saja terdapat kehidupan. Oke, saatnya melakukan manuver gravitasi lagi. Dan kali ini, Voyager 1 terbang menjauhi orbit Saturnus ke arah atas relatif terhadap garis parade planet. Hampir setahun kemudian, Voyager 2 sampai di tujuan. Wahana ini melintasi sejumlah satelit Saturnus yang mengandung es. Dulunya, satelit ini diperkirakan saling bertabrakan, lalu meruntuhkan bongkahan es dan batu besar. Serpihannya mengorbit Saturnus, bertabrakan, dan perlahan hancur menjadi debu yang mengandung es dan batuan. Kemudian terbentuklah cincin Saturnus yang terkenal itu. Setelah melakukan manuver gravitasi lagi, Voyager 2 melesat menuju raksasa gas berikutnya. 5 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di tempat tujuan sejauh 17 kali jarak bumi ke matahari. Untuk pertama kalinya, objek buatan manusia bisa mendekati Uranus. Di situ, Voyager 2 mendeteksi 11 satelit baru.
Wahana ini juga menetapkan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya yang suhunya mencapai minus 213 derajat Celcius atau 4 kali lebih dingin dari suhu di kutub selatan. Saat itu, Deep Space Network sedang diuji coba di bumi untuk pertama kalinya. Jaringan teleskop radio di seluruh dunia ini mengarahkan lensanya ke suatu titik di langit untuk memulai komunikasi dengan objek jauh, dan teleskop ini berhasil menerima sinyal dari Voyager 1 dan Voyager 2. 25 Agustus 1989, Voyager 2 telah menempuh perjalanan sejauh 23 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Neptunus. Saat inilah manusia menerima foto Neptunus dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Probe ini menemukan 6 satelit baru dan berhasil memotret cincin Neptunus. Para saintis kemudian mematikan kamera Voyager 2 untuk menghemat daya komputer dan instrumen utama pengukur angin surya dan angin antar bintang. Probe ini kemudian meninggalkan Neptunus menuju luar angkasa. Makanya, kamera di dalamnya sudah nggak diperlukan lagi. Beberapa bulan kemudian, Voyager 1 mengirimkan foto terakhirnya ke bumi berupa potret objek di seluruh tata surya kita. Titik-titik yang kelihatan redup ini adalah planet. Di foto ini, bumi sangat sulit dikenali. Setelah itu, kamera dimatikan untuk menghemat daya. Voyager 1 kemudian memulai misi antar bintangnya. Selama 15 tahun, Voyager 1 telah terbang ke seluruh penjuru tata surya. Dan pada tanggal 16 Desember 2004, wahana ini telah melewati termination shock. Di tempat ini, angin surya tiba-tiba melambat dan memanas setelah bertabrakan dengan angin antar bintang. Tapi Voyager 1 berhasil bertahan selama uji coba, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada tahun 2007, Voyager 2 melintasi batas yang sama. Saat itulah sensor mulai merekam suhunya mencapai 130 derajat Celcius. Tapi Voyager 2 berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanannya menuju ruang angkasa gelap. Voyager 1 dan Voyager 2 terbang melewati medium antar bintang dengan arah berlawanan. Keduanya mendeteksi gelembung angin surya alias heliosfer berbentuk lonjong mirip telur, jadi bukan bulat sempurna. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil memasuki medium antar bintang. Probe ini juga jadi objek buatan manusia paling jauh dalam sejarah manusia. Kemudian pada tanggal 5 November 2018, Voyager 2 ikut meninggalkan tata surya. Kedua wahana tersebut terus memasuki angkasa luas. Voyager telah beroperasi selama 44 tahun. Voyager 1 menempuh perjalanan sejauh 153 kali jarak bumi ke matahari dengan kecepatan 61.155 km per jam. Sekitar 300 tahun lagi, kedua wahana ini akan sampai di awan Oort, yaitu area di sekitar tata surya yang diperkirakan cuma terdiri dari asteroid dan bongkahan es. Ilmuwan meyakini kedua Voyager ini bisa sampai di bintang terdekat 40.000 tahun lagi. Mungkin suatu saat nanti keduanya bisa memasuki sistem bintang ini dan menjelajahi dunia yang belum kita tahu. Mungkin di situ ada planet yang mirip dengan bumi. Voyager 1 dan Voyager 2 mungkin akan bisa menemukan peradaban cerdas yang menghuninya. Untuk menjalankan misi ini, tiap Voyager mengangkut piringan emas berisi pesan. Di dalamnya ada 115 foto, di antaranya ada sistem nomor kita, peta tata surya beserta foto planetnya, diagram DNA manusia, foto manusia, dan lanskap bumi. Ada juga salam dalam 55 bahasa di bumi, dari bahasa tertua hingga terbaru. Selain itu, ada musik berdurasi 90 menit dari semua penjuru di bumi. Voyager juga membawa alat pemutar suara. Kalau peradaban lain bisa mendapatkan piringan ini, ilmuwan mereka akan memahami datanya secara bertahap. Bisa aja kan mereka akan melakukan kunjungan persaudaraan ke planet kita, tapi mereka harus mengulangi perjalanan Voyager yang super panjang selama belasan tahun cahaya melintasi ruang angkasa. Kemudian melewati batas tata surya dan akhirnya terbang melalui Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, dan sabuk asteroid menuju planet biru kita. Semoga aja manusia udah cukup maju saat menyambut mereka ya. Merkurius adalah planet yang biasanya paling dekat dengan bumi. Kaget? Aku juga. Venus tentu saja lebih dekat dengan kita daripada Merkurius. Planet ini bisa sedekat 40 juta kilometer. Bagaimanapun, Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari dan bumi adalah yang ketiga. Bahkan, Mars lebih dekat ke bumi dibanding Merkurius.
Planet merah ini bisa mendekat hingga 56 juta kilometer, seperti yang akan terjadi pada tahun 2287. Aku sudah tidak ada saat itu. Jarak rata-rata bumi ke Merkurius adalah 77 juta kilometer. Namun, Merkurius masih dalam tanda kutip paling sering menjadi planet terdekat dari bumi. Karena Venus biasanya berada di suatu tempat di sisi lain matahari selama 112 hari, dan Mars biasanya jauh dalam orbit 2 tahun yang sangat elips. Ini membuat Merkurius bergerak di antara bumi dan matahari setiap 44 hari, jadi Merkurius biasanya lebih dekat ke bumi dibanding Venus atau Mars. Info trivia ini lumayan keren buat jadi topik obrolan dengan teman kan? 22 pesawat antariksa telah berhasil terbang ke Venus dan lebih dari 30 sudah terbang ke Mars. Tapi cuma 2 yang pernah ke Merkurius. Apa susahnya pergi ke sana? Nah, itu ada hubungannya dengan matahari. Merkurius bukan cuma planet yang biasanya paling dekat dengan bumi, tapi juga planet yang selalu paling dekat dengan matahari, tepatnya sedekat 46 juta kilometer. Sedekat ini dengan matahari menyebabkan masalah navigasi. Setiap pesawat antariksa yang berangkat ke Merkurius akan dipercepat oleh tarikan gravitasi matahari yang luar biasa. Pesawat antariksa akan bergerak terlalu cepat untuk mengorbit di sekitar Merkurius. Itu sebabnya pesawat antariksa pertama yang pergi ke Merkurius, Mariner 10 AS, cuma terbang melewati Merkurius 3 kali, tapi tidak berusaha masuk ke orbit di sekitar Merkurius. Satu-satunya pesawat antariksa lain yang pergi ke Merkurius yaitu Messenger AS. Membutuhkan waktu 6,5 tahun untuk sampai ke sana. Messenger masuk ke orbitnya selama 4 tahun hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh di permukaan Merkurius pada 20 April 2015. Banyak pesawat antariksa terbang ke Jupiter dalam waktu hampir bersamaan atau kurang yang dibutuhkan Messenger untuk pergi ke Merkurius. Penghambatnya adalah perlambatan pesawat antariksa. Terlalu banyak bahan bakar di pesawat untuk menyalakan mesin ke arah sebaliknya dan mengerem kecepatan melawan gravitasi besar matahari. Memperlambat kecepatan untuk masuk ke orbit di sekitar Merkurius tidak bisa menggunakan daya roket. Cara lain harus ditemukan untuk memperlambat Messenger, cara yang tidak menggunakan banyak atau bahan bakar apapun. Berat Messenger sekitar 1.100 kg, dimuat dengan 9 peralatan ilmiah mutakhir. 55% dari total beratnya atau sekitar 650 kg-nya adalah bahan bakar. Tapi bahan bakar ini tak akan digunakan untuk memperlambat Messenger. Bahan bakar ini akan digunakan untuk 5 mesin pembakaran yang berfungsi untuk bantuan gravitasi dan penyesuaian orbital begitu Messenger tiba di Merkurius. Bantuan gravitasi menggunakan gravitasi planet dan kecepatan orbit planet untuk mempercepat atau memperlambat pesawat antariksa. Kalau pesawat antariksa mendekati planet dengan sudut bergerak maju, yaitu sudut dalam arah planet ini berputar mengelilingi matahari, maka gravitasi planet dan kecepatan orbit planet memberikan dorongan katapel yang sangat menambah kecepatan pesawat dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Peningkatan kecepatan bisa ditambahkan pada pesawat antariksa yang menembakkan mesin roketnya pada waktu yang tepat. Kedua probe Voyager Amerika menggunakan gravitasi besar Jupiter untuk menembakkan diri ke planet raksasa gas luar dan akhirnya keluar dari tata surya. Bantuan gravitasi juga digunakan untuk memperlambat pesawat antariksa, seperti kasus Messenger. Dengan memasuki jalur orbit di depan planet, gravitasi planet itu menarik kembali pesawat antariksa kita dan memperlambatnya. Pembakaran mesin diperlukan pada momen ini untuk menghindari jalur orbit planet. Messenger melakukan 1 kali pelintasan bantuan gravitasi bumi, 2 pelintasan bantuan gravitasi Venus, dan 3 pelintasan gravitasi Merkurius. Baru saat itulah Messenger cukup diperlambat untuk memasuki orbit sekitar Merkurius. Probe itu melaju sejauh 8 miliar kilometer untuk sampai ke Merkurius dari bumi. Itu lebih jauh dari jarak Pluto ke bumi pada jarak terjauhnya. Nama Messenger adalah akronim yang hampir sama pintarnya dengan jalur terbangnya yang rumit ke Merkurius. Karena Merkurius adalah planet yang bergerak paling cepat, orang Yunani kuno menunjuk Merkurius sebagai utusan Olympus. Berita itu menyebar cepat pada masa lalu. Messenger adalah singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging. Bagaimana menurutmu? Apa nama itu hasil dari sayembara? Kabar baiknya, ada misi ke Merkurius lain yang sedang berlangsung. Ini misi luar angkasa gabungan ESA-JAXA yang membawa 2 satelit ke Merkurius.
Misi ini tidak menggunakan akronim untuk pesawat luar angkasanya, melainkan punya nama asli, Bepi Colombo. Eits, ini bukan nama tokoh kartun. Dr. Giuseppe Colombo yang namanya diambil untuk nama pesawat antariksa ini adalah matematikawan Italia dan profesor mekanika terapan. Dia bekerja dengan NASA dalam misi Mariner 10 ke Merkurius. Bepi adalah nama panggilan masa kecil Giuseppe yang dikenal dan disukai semua orang. NASA telah puas dengan satu penerbangan Merkurius, yaitu yang pertama. Tapi Profesor Bepi menghitung bahwa dengan sedikit penyesuaian jalur penerbangan untuk memungkinkan bantuan gravitasi di Venus, Mariner 10 bisa terbang melewati Merkurius lagi dan lagi pada orbit yang berbeda di sekitar matahari. Berkat Bepi, NASA mendapatkan 3 pelintasan Merkurius dengan harga 1 pelintasan. Bepi Colombo, pesawat antariksa ini dijadwalkan melakukan 9 pelintasan gravitasi, 1 di bumi, 2 di Venus, dan 6 di Merkurius. Setiap perlambatan planet memperlambat Bepi Colombo relatif terhadap kecepatan Merkurius bergerak mengelilingi matahari. Ini akan memungkinkan penyisipan orbital. Jika tidak, Bepi Colombo akan meluncur ke matahari. Setelah mengorbit di sekitar Merkurius, modul transfer Merkurius Bepi Colombo atau disingkat MTM akan melepaskan 2 satelit. Satu dari Eropa, MPO, Mercury Planetary Orbiter, dan satu dari Jepang, MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Keduanya diperkirakan akan mengorbit Merkurius selama 1 tahun. Secara keseluruhan, MCS, Mercury Composite Spacecraft, terdiri dari MPO, MIO, MTM, dan MOSIF, yang melindungi pesawat antariksa ini dari matahari dan menjadi tempat alat elektronik untuk MIO. Beragam komponen misi ini menyoroti alasan lain sulitnya mencapai Merkurius. Setelah 6 perlambatan bantuan gravitasi, 6 pembakaran mesin, 18 orbit mengelilingi matahari, waktu tempuh 6,5 tahun dan 14,5 miliar kilometer, kamu harus membawa peralatan kompleks yang sesuai. Seperti piknik gunung yang sudah lama kamu rencanakan, kamu tidak bisa cuma naik mobil ke sana. Kamu harus mendaki jauh ke jalur gunung yang rumit, membawa obat nyamuk, tabir surya, dan topi. Dan, makan siang plus minuman. Tidak mudah kan? Bepi Colombo sudah membawa semuanya, termasuk makan siang. Bukan sih. Desainnya sangat kompleks, tidak ada yang bisa menghadap ke matahari, bahkan panel suryanya. Panel suryanya harus terus diputar hampir ke sudut kanan ke matahari. Jika tidak, panas dan fluks partikelnya akan merusak sel surya, dan tanpa listrik kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, di sudut kanan ke matahari, panel suryanya harus ekstra panjang, seolah hanya ada sedikit sinar matahari. Panel surya Bepi sepanjang 15 meter. Perisai mataharinya harus sejajar secara giroskop ke arah matahari agar semua instrumennya selalu berada di tempat teduh, tapi masih punya garis pandang ke apa yang harus dipantau. Dan di sana ada banyak instrumen, 5 di pengorbit JAXA dan 11 di pengorbit ESA. Piknik yang satu ini memang luar biasa. Sains ini ditujukan untuk menambah apa yang telah kita pelajari dari 2 misi sebelumnya ke Merkurius. Data yang dikumpulkan Bepi Colombo akan memungkinkan para ilmuwan mempelajari interior dan komposisi planet ini bersama dengan geologi dan morfologi permukaan Merkurius, pembentukan medan magnet Merkurius dan sejarah evolusi, interaksi angin surya planet, serta lingkungannya secara keseluruhan. Sebagai planet yang kaya akan logam, Merkurius mungkin menyimpan banyak mineral yang gagal dideteksi messenger. Bepi Colombo diluncurkan pada Oktober 2018 dan masih punya jalan panjang sebelum mengorbit di sekitar Merkurius. Namun, Bepi telah terbang melewati Merkurius dan mengirimkan foto-foto baru. Badan Antariksa Eropa sangat senang dengan misi panas pertama mereka. Semua misi ESA sebelumnya adalah misi dingin ke objek yang lebih jauh keluar angkasa, seperti Mars, sabuk asteroid, pertemuan komet, dan tempat lain yang jauh di tata surya. Nah, aku cuma punya satu pesan, salam hangat untuk Bepi Colombo. Mari berharap semua lancar dalam misi 427 derajat Celcius ke Merkurius. Mari kita berharap ekor panjang gas eksosfer, natrium, magnesium, dan kalium Merkurius yang tertiup ke permukaan planet oleh angin matahari tidak mengaburkan lensa atau melapisi panel surya. Selamat bersenang-senang. Ciao!